Kalau engkau orang merdeka itu bebas mau berbuat apa saja. Tapi kalau engkau budak, engkau tidak akan berbuat kecuali sesuai dengan keinginan majikannya. Sadar dia. Kita ini semua budak. Tapi sebagian kita merasa bos, merasa majikan, merasa orang merdeka yang boleh berbuat apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lama dari perjalanan dan perjuangan Nabi SAW hijrah. Tapi sebagian kita masih ada yang baru mulai hijrah, baru mulai meninggalkan larangan Allah SWT, baru mulai menjadi hamba yang sesungguhnya, hamba, budak. Ada sebuah kisah yang dinisbatkan kepada Bishr al-Hafi kalau nggak salah. Suatu hari dia di rumahnya mengadakan pesta di malam hari. Rame di masa itu ya. Ada seorang alim ulama yang lewat depan rumah orang ini yang lagi mengadakan pesta. Diketuk rumahnya. Akhirnya budak perempuannya keluar membuka pintu, terus masuk lagi. Tanya si bos ini, siapa kata dia? Nggak ada, orang lewat aja. Loh, terus ngapain? Dia cuma tanya, yang punya rumah ini seorang budak apa orang merdeka? Loh, kata aku ya orang merdeka, kata dia. Oh, pantas kalau dia orang merdeka. Ditinggal. Sadar yang punya rumah ini. Ini bukan orang biasa yang tanya ini. Dan pertanyaan yang tidak biasa ditanyakan, kata dia. Keluar rumah dikejar orang itu. Apa maksudmu, kata dia. Ya aku tanya. Kalau engkau orang merdeka itu bebas mau berbuat apa saja. Tapi kalau engkau budak, engkau tidak akan berbuat kecuali sesuai dengan keinginan majikannya. Sadar. Kita ini semua budak. Tapi sebagian kita merasa bos, merasa majikan, merasa orang merdeka yang boleh berbuat apa saja. Enggak. Antum tahu Nabi Ibrahim, ketika seorang tahu bahwa dia adalah budak, apapun perintah majikannya dia nurut. Dan budak yang paling mulia itu bukan budak yang paling pintar, bukan yang paling tampan, bukan yang paling kaya, tapi budak yang paling nurut sama majikan. Antum gimana kalau punya pembantu pintar tapi nggak nurut? Berapa lama akan tetap berada di bawah kepemimpinan antum orang itu? Antum nggak akan lama. Pinter ya, ini budaknya pinter banget. Ana nggak butuh yang pinter. Ana butuh yang nurut. Ana butuh yang patuh. Ana butuh yang taat. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan kepadanya untuk meletakkan putranya Ismail bersama ibunya di Mekah. Padahal Nabi Ibrahim nunggu punya anak itu berapa tahun? Umur berapa Nabi Ibrahim punya anak Ismail? Siapa yang tahu? 80, 70, 98, 86. Tapi mungkin ada khilaf di antara para ulama juga ya. Ada yang 70, 90, Allahu a'lam. Tapi yang ana baca 86 beliau punya anak. Punya anak lahir, kata Allah, letakkan anakmu di Mekah. Tahu Nabi Ibrahim dengan posisinya, aku budak.
semua yang ada dalam tubuhku ini milik Allah Azza wa Jalla. Aku harus nurut. Allah bukan hanya bisa mengambil anaknya, nyawanya Allah ambil. Itu ketika budak tahu dia tidak memiliki apa, berangkat Nabi Ibrahim. Naruh itu yang namanya Hajar bersama putranya Ismail ditaruh di sana. Hajar bingung. Ini kok bisa ya? Seorang suami, seorang bapak meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya yang masih dalam susuan di tempat yang tidak ada satupun manusia coba. Nggak ada rumah, nggak ada bangunan, nggak ada pertanian, nggak ada persawahan, nggak ada. Sendirian coba. Ketika Nabi Ibrahim pergi dengan ontanya, Hajar mengikuti. Ya Ibrahim, ilaman takiluna. Ibrahim, engkau titipkan kita ke siapa? Biasanya kan orang kalau pergi-pergi nitipkan, aku mau safar ya, titip sama tetangga, titip sama orang tua, titip sama mertua, titiplah kepada orang-orang yang kita percaya bahwa mereka dapat menjaga keluarga kita. Ini nggak ada siapa-siapa. Maka wajar pertanyaan Hajar, ilaman takiluna. Kau titipkan kami ke siapa? Nggak ditoleh sama Nabi Ibrahim. Sedih, ayah itu mau ngelihat anaknya jamaah, sedih lu jamaah. Nabi Ibrahim berangkat terus. 2 kali ditanya, ya Ibrahim, ilaman takiluna. Engkau titipkan kami ke siapa Ibrahim? Diam Nabi Ibrahim. Sampai terakhir Hajar merasa kayaknya salah pertanyaanku, kok nggak dijawab sama suamiku. Ini para istri, ketika tanya sesuatu kepada suaminya lalu nggak dijawab, boleh jadi pertanyaannya yang salah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Maka akhirnya Hajar merubah pertanyaannya mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk ini? Kata Ibrahim, nah. Kata Hajar, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau seperti itu, Allah tidak akan menelantarkan kita. Berangkat engkau. Berangkat. Itu ketika seorang tahu siapa dia jamaah. Nanti berapa tahun kemudian datang Nabi Ibrahim. Kita lihat ya, ketika seorang menitipkan keluarganya kepada Allah. Makanya kalau orang safar itu dianjurkan ngomong apa sama keluarganya? Astaudiukallah. Aku titipkan engkau kepada Allah. Masya Allah, Mekah, lembah yang tidak ada manusia menjadi ramai dengan manusia. Ada kehidupan di sana. Nabi Ibrahim datang lagi. Seorang budak. Nabi Ibrahim itu Abdullah wa Rasuluh. Kalau kita semua hanya Abdullah Azza wa Jalla. Sampai ke Mekah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i. Nah, Ismail kecil yang ditinggal sudah remaja, belasan umurnya. Udah bisa bantu orang tuanya, udah menyenangkan. Masya Allah, orang tua itu betapa bahagianya ketika dapat anak-anak yang berbakti. Anaknya nurut, berbakti, pintar. Alhamdulillah anak-anak Ustaz udah hafal 10 juz, ini sudah hafal sekian, ini ada pesantren. Ya Allah, anak-anak senang sekali orang tua. Nih, Nabi Ibrahim lama nggak ketemu sama Ismail. Dilihat Ismail jadi bocah yang sangat menyenangkan dipandang mata. Qurratul ain. Baru datang ngomong sama Ismail. Ya bunayya, inni ara fil manami anni albahuka. Wahai ananda, aku semalam bermimpi. Aku melihat diriku menyembelih dirimu. Anni albahu. Bapak ngomong itu sama anaknya. Tapi sang bapak budak, sang anak budak. Sama-sama mereka tahu dengan posisi mereka sebagai budak. Apa kata Ismail? Ya abati,
if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sudah sabar nih Ismail ditinggal bapaknya. Sudah sabar ditinggal di tempat yang tidak ada manusia. Kemudian datang lagi bapaknya mengatakan, inni ara fil manami anni adbahuk. Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Ini lagi, budak yang paling dicintain sama majikannya itu yang paling nurut. Tahu dengan posisi dia. Maka Ismail mengatakan, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Gimana ya Bapak ini? Tapi itulah kehidupan jemaah. Banyak di antara kita yang gak kenal sama dirinya itu siapa. Sehingga dia merasa dapat memerintah semau dia. Dia bisa berbuat seenak dia. Lupa. Seorang bos kalau punya cleaning service, lalu tahu-tahu cleaning service itu tidur-tiduran, main game ya. Kira-kira antum biarkan dia? Saya bayar kamu ini bukan buat ini loh. Dan kita harus sadar Allah menciptakan kita bukan buat ini. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jamaah, kita perlu menunjukkan kita ini memang untuk beribadah. Nah, kita mau kurban sekarang. Apa yang antum akan kurbankan? Berapa yang antum akan kurbankan? Kalau Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anak dan beliau lakukan itu, antum enggak. Antum hanya disuruh menyembelih bahimatul an'am, binatang-binatang yang nggak bisa berbicara itu, yang mungkin antum tidak ikut memeliharanya juga. Beda. Orang kalau memelihara binatang dari kecil sampai besar lalu mengorbankannya, beda perasaannya.